I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Delviana Belina Herin dengan NIM 22.3142702. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan Balances Scorecard. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian Balances Scorecard. Balances Scorecard merupakan pendekatan baru terhadap manajemen yang dikembangkan pada tahun 1990-an oleh Robert Kaplan dan David Norton. Pengakuan atas beberapa kelemahan dan ketidakjelasan dari pendekatan kinerja keuangan sebelumnya. Balances Scorecard menyajikan sebuah perspektif yang jelas bagaimana sebuah perusahaan harus mengukur supaya tercapai keseimbangan keuangan perspektif. Yang kedua, saya akan menjelaskan proses Balances Scorecard. Proses implementasi Balances Scorecard dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan, sasaran, strategi, dan program organisasi. Dengan demikian, langkah pertama pengukuran kinerja dengan Balances Scorecard adalah pendefinisian tujuan, sasaran, strategi, dan program sebagai dasar menentukan indikator pengukuran. Yang kedua, merumuskan framework pengukuran setiap jenjang manajerial. Dalam tahap ini, dirumuskan area pengukuran kinerja secara bertingkat dengan berpedoman pada struktur organisasi yang ada untuk diarahkan pada pencapaian tujuan dengan tingkat kedalaman yang berbeda-beda. Yang ketiga, mengintegrasikan pengukuran ke dalam sistem manajemen. Sistem pengukuran kinerja yang telah dirumuskan merupakan subsistem manajemen organisasi. Oleh karena itu, sistem pengukuran kinerja harus diintegrasikan ke dalam sistem manajemen baik formal maupun non-formal organisasi. Yang keempat, monitoring sistem pengukuran kinerja. Implementasi sistem pengukuran kinerja harus selalu dimonitor karena organisasi selalu menghadapi lingkungan yang dinamis. Kondisi pada saat sistem didesain sangat mungkin tidak relevan lagi akibat perubahan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan monitoring terhadap ukuran yang ditetapkan. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tujuan Balances Scorecard. Balances Scorecard sistem pertama kali dikenalkan sebagai alat untuk menilai kinerja pada perusahaan komersial. Namun sebetulnya, pemanfaatan Balances Scorecard ini bisa oleh semua jenis organisasi. Balances Scorecard dapat digunakan dengan berbagai macam cara. Pada organisasi publik yang mengedepankan layanan publik, Balances Scorecard perlu diadaptasikan sehingga menghasilkan pengukuran yang sesuai dengan tujuan utama organisasi. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan organisasi publik dan orientasi pada pelanggan. Berdasarkan karakteristiknya, organisasi publik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pure non-profit organization dan quasi non-profit organization. Pure non-profit organization adalah organisasi publik yang menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi, laba BUMN atau BUMD, penjualan aset negara, dan sebagainya. Misalnya, pemerintahan. Sedangkan quasi non-profit organization adalah organisasi publik yang menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan atau surplus. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor pemerintah, investor swasta, dan kreditor, misalnya BUMN dan BUMD. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan teknik pengukuran kinerja Balances Scorecard. Pengukuran kinerja didasarkan atas aspek finansial dan non-finansial yang dibagi dalam 4, yaitu yang pertama, perspektif finansial. Perspektif ini melihat kinerja dari sudut pandang penyedia sumber daya dan ketercapaian target keuangan sebagaimana rencana organisasi. Untuk mengetahui kinerja keuangan, alat analisis rasio keuangan dapat digunakan. Teknik analisis rasio adalah suatu teknik analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca dan laporan keuangan lain secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Yang kedua, perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan merupakan indikator tentang bagaimana pelanggan melihat organisasi dan bagaimana organisasi memandang mereka. Indikator yang dapat digunakan untuk menilai bagaimana pelanggan memandang organisasi adalah tingkat kepuasan pelanggan yang bisa diketahui melalui survei pelanggan, sikap dan perilaku mereka yang dapat diketahui dari keluhan-keluhan yang mereka sampaikan.
Teknik pengukuran perspektif ini menggunakan data primer berdasarkan yang dapat dikumpulkan dengan kuesioner dengan didesain menggunakan skala Likert dan analisis statistika. Yang ketiga, perspektif proses internal. Perspektif ini mencakup indikator produktivitas, kualitas, waktu penyerahan, waktu tunggu, dan sebagainya. Indikator ini memungkinkan kita untuk menentukan apakah proses telah mengalami peningkatan sejajar dengan benchmark dan atau mencapai target dan sasaran. Teknik pengukuran perspektif ini menggunakan data primer berdasarkan kuesioner yang didesain dengan menggunakan skala Likert dan analisis statistika. Yang keempat, perspektif inovasi dan pembelajaran. Perspektif ini memuat indikator tentang sampai seberapa jauh manfaat dari pengembangan baru atau bagaimana hal ini dapat memberikan kontribusi bagi keberhasilan di masa depan. Mengukur hasil dari tindakan dan aktivitas dalam perspektif ini mungkin tidak dapat dilakukan karena hasilnya tidak segera dapat diketahui dan bersifat jangka panjang. Dalam banyak kejadian, mungkin diperlukan ukuran pengganti sebagai indikator kinerja. Teknik pengukuran perspektif ini menggunakan data primer berdasarkan kuesioner yang didesain dengan menggunakan skala Likert dan analisis statistika. I got so much motherfucking design on right now.